Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning. Morning, Kak. Okay, how are you today? I'm fine, and you? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, say Alhamdulillah that today we get healthy and so we can meet and study together about English. Okay, and today we are going to study about capability and willingness. Ya, jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang kemauan dan kemampuan. Ya, capability artinya kemampuan dan willingness artinya kemauan. Gitu ya. Oke, langsung saja Pak Orno bukakan materinya ya. Nah, ini sudahkah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Apa itu judulnya? Capability and willingness. Oke, hari ini kita mau belajar tentang capability and willingness. Nah, stating capability ya. Capability artinya kemampuan ya. Kemampuan. Nah, untuk mengekspresikannya kita dapat menggunakan kata can. Ya, artinya dapat, atau could artinya juga dapat, atau be able yang artinya sama, artinya dapat atau bisa, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan can ya untuk waktu sekarang dan could untuk waktu yang sudah berlalu ya. Jadi tapi artinya sama ini, atau menggunakan be able yang artinya dapat atau bisa. Nah, pola umumnya atau rumusnya dalam bahasa Inggris juga ada rumus ya. Ada subjek ya. Subjek itu bisa I atau saya, you, she, he atau nama orang. Kemudian diikuti dengan can ya, yang artinya dapat tadi ya, atau bisa diikuti dengan could ya, ditambah dengan verb, nah, kata kerja ya, misalnya naik sepeda atau membaca, menulis, itu namanya kata kerja ya. Contoh misalnya sekarang perhatikan can. Nah, can itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Nanti contoh dalam kalimat misalnya ini ya, Jono can climb a tree ya, artinya Jono dapat memanjat pohon ya. Kita menggunakan kata can di sini ya. Jono can climb a tree ya. Jono dapat memanjat pohon. Nah, contoh yang the second example, contoh yang kedua, Siti can cook fried rice ya. Siti bisa memasak nasi goreng ya. Siti can cook fried rice. Jadi menggunakan kata can yang atau kemampuan ya. Nah, contoh yang ketiga, the third example, bird can fly. Ya. Burung dapat terbang. Nah, ini contoh ya. Contoh penggunaan kata can.
atau capability, kemampuan. Nah, bagaimana untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakbisaan seseorang? Kita tinggal menambahkan ini. Nah, untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan not. Contohnya ini ya, can not, disingkat can. Nah, can not atau can. Contoh, example. Nah, Tiara cannot ride a bicycle. Tiara tidak dapat naik sepeda. Nih yang artinya tadi tinggal can, tinggal tambahin not ya, artinya tidak dapat. Example, Tiara cannot ride a bicycle. Nah, the second example, Mother can run fast. Ya, ibu tidak dapat berlari dengan cepat. The third example, a penguin can fly. Ya, seekor penguin tidak dapat terbang. Nah, ini contoh yang menggunakan kata cannot atau tidak mampu ya. Nah, bagaimana untuk kalimat tanya? Untuk kalimat bertanya, ya, ini ya. Untuk membentuk kalimat tanya, maka can diletakkan di awal kalimat. Ya. Untuk membentuk kalimat tanya, maka can diletakkan di awal kalimat. For example, sebagai contohnya, can he sing a song? Ya. Nah, dapatkah dia menyanyikan sebuah lagu? Nah, can di awal kalimat artinya dapatkah ya, ya untuk membuat kalimat tanya. Contohnya ini, can he sing a song? Dapatkah dia menyanyikan sebuah lagu? Kalau dapat dia jawabnya yes he can. Nah, ya dia dapat. Kalau tidak bagaimana? No, he can. Nah, atau no, he cannot. Ya, jadi kalau yes, can-nya tetap. Kalau no, ya bilang no, he cannot. Ditambahin not di akhir kalimatnya. Contoh yang kedua. Nah, can a gecko crawl? Yes, it can. Nah, contoh yang ketiga. Nah, kelihatan nggak ya contoh yang ketiga? Oh, nggak bisa ya contoh yang ketiga. Can you come to my birthday party? Nah, dapatkah kamu datang ke pesta ulang tahun saya? Nah, itu ya, itu penggunaan can. Nah, juga dari ketiga itu, mungkin kalian ada yang bertanya? Silakan yang bertanya. Any question? Apakah ada pertanyaan? No. No, belum ya. Nah, ya. Belum menggunakan kata can. Yuk kita latihan bersama sekarang. Say in English. Ya. Say in English. Katakan dalam bahasa Inggris. Nomor 1, number 1. Anto dapat naik sepeda. How do you say in English? Anto can Anto can numpak pit. Numpak pit. Naik apa naik? Ride. Apa berarti?
Anto can ride bicycle. Ya, Anto can ride bicycle. Apa coba tadi semua diulang? Anto dapat naik sepeda. How do you say in English? Anto can Apa? Can ride bicycle. Anto can ride bicycle. Oke, sekarang yang nomor 2, bagaimana? Anto tidak dapat naik sepeda. Berarti bagaimana? Anto, come on. Yuk semuanya bilang. Anto cannot ride bicycle. Jadi can tinggal ditambah not, artinya tidak dapat ya. Anto cannot ride bicycle. How about number 3? Nomor 3. Berarti bagaimana tadi? Can-nya diletakkan di awal kalimat. Kalau kalimat tanya menjadi bagaimana? Dapatkah Anto naik sepeda? Menjadi bagaimana? Masih di situ. Can Anto. Can Anto ride bicycle. Ya, can Anto ride a bicycle? Gitu ya. Jadi kalau kalimat tanya, can-nya diletakkan di awal kalimat. Jadi can Anto ride a bicycle? Kayak jawabnya ya, berarti bilangnya gimana? Yes. Yes, he, gitu ya. Yes, he can, kan laki-laki. Kata gantinya he, ya. Jadi can Anto ride a bicycle? Kalau iya berarti yes, he can. Kalau tidak, no, Cannot. he cannot. Itu ya. Oke, itu yang kemampuan. Nah, sekarang kita beralih ke ini. Nah, kalau tadi kemampuan, sekarang stating willingness. Nah, willingness berarti kemauan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Kita dapat menggunakan model will atau would yang berarti akan, mau, ya, sedia, ingin. Nah, ada rumusnya pula, umumnya adalah subjek. Ya. Subjek tadi bisa nama orang, bisa saya, kamu, he, she, it, we, ya, dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan will atau would, kemudian kata kerja bentuk pertama. Bagaimana kalimat negatif? Ya, kalau ini kan will artinya ingin. Kalau tidak ingin bagaimana? Tinggal will tambah not. Kalau kalimat tanya bagaimana? Ya, will atau would diletakkan di awal kalimat, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian baru kata kerja bentuk pertama. For example, sebagai contohnya di sini ya, I will visit your house. Ya, saya akan mengunjungi rumahmu. Saya ingin mengunjungi rumahmu. Ya, yang dicetak merah ini artinya akan atau keinginan. I will visit your house. She will come to your birthday party. Ini kurang R ya, kurang huruf R tulisannya. She will come to your birthday party. Dia akan datang ke pesta ulang tahunmu. Ya, ini. Kemudian he would go there ya. Dia akan pergi ke sana ya. Will, would artinya sama ya, artinya ingin, akan, mau ya. And then next, mom and dad
would leave the room. Mom and dad would leave the room. Ya. Ibu dan ayah akan meninggalkan ruangan. Dodi will not pay. Nah, di sini nih contoh yang kalimat negatifnya. Will ditambah not artinya tidak akan, ya. Dodi will not pay the bill. Jadi Dodi tidak akan membayar tagihan, ya. Next, Ririn would not take part in the competition. Artinya apa ini berarti? Coba, Ririn would not. Artinya apa ya? Come on, what is the meaning of what is in Indonesia? Ririn would not take part in the competition. Apa artinya? Bingung, Pak. Ririn Tidak mau. tidak akan take part. Take part itu artinya berpartisipasi. Jadi Ririn tidak akan berpartisipasi in the competition, di dalam kompetisi. Nah, sekarang yang kalimat tanya, would you come here? Nah, ini berarti artinya apa? Would you come here? Mau kamu datang? Ya, maukah kamu datang ke sini? Nah, itu ya, tinggal would atau ini boleh menggunakan will juga boleh ya. Will atau would diletakkan di awal kalimat. Would you come here? Ya, kalau mau, yes, I would. Kalau tidak mau, no, I wouldn't. Ya, maaf, saya tidak ingin. Gitu. Oke, any question? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? No. No, thank you ya. Kalau nggak ada ya tetap no, thank you. I will visit your house. She will come to your birthday party. He would go there. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh kalimat positif, kalimat negatifnya tinggal ditambah not. Kalimat tanya, ya, interrogative, would-nya diletakkan di awal kalimat. Oke, yuk coba kita latihan. Nah, say in English. Oke, who will answer number 1? Siapa yang ingin menjawab nomor 1? Saya. Oke, come on. Your name please. Namanya siapa ini? Arul. Oke, silakan kawan. Anto was to read a picture. Anto Was will to read a picture. Ya, Anto will ride Ya. a bike. Boleh ya. Anto will ride a bike. Ya, Anto ingin naik sepeda. Kalau Anto tidak ingin naik sepeda, Boleh. Anto will not ride bicycle. Oke, yes, good. Anto will not ride bike atau Anto will not ride a bicycle. Oke ya, gitu ya. Sudah bisa. Oke. What about number 3? Maukah Anto naik sepeda? Tinggal bagaimana? What do you say in English? Iya. Bagaimana mengatakannya? Maukah? Kahnya kebanyakan ini ya. Maukah Anto naik sepeda? Bagaimana? How do you say in English? Will atau would-nya diletakkan di awal kalimat. Berarti menjadi bagaimana? Halo? Would Anto ride bicycle? Yes, good. Ya, would Anto ride a bicycle? Ya, dia ingin. Yes.
Yes. Yes. He would. Nah, kalau depannya pakai would ya, belakangnya pakai would ya. Would Anto ride bicycle? Yes, he would. Kalau would Anto ride bicycle? Kalau tidak, berarti no, he wouldn't. Nah, oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? No. No. No thanks. No. No thanks. No thanks. Oke. Thank you. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah, oke. Coba Pak Warno tunggu, mungkin masih berpikir saya mau bertanya apa begitu. Oke, coba sebagai kehadiran, please turn on your video. Untuk absen sebentar, nyalakan videonya semuanya biar Pak Warno lihat kalian. Oke, come on. Nah, ya, belum ada yang keluar di sini. Come on, please turn on your video. Say hi. Belum ada gambarnya. Kalian mana ya? Bentar, Pak. Fahrul, halo Fahrul. Ya, Fahrul Pak. Setiabudi. Ya. Where are you? Where is your face? Coba tampakkan diri Fahrul Setiabudi. Come on. Hai, Pak. Hadir. Nah, oke. I just see your hair. Saya hanya lihat rambutnya saja tadi. Where is Fahrul? Mana ya? Lah, rambut semua. Kok rambut semua, Pak? Nah, itu rambut semua. Gendruwo. Sikah. With whom? Ya, oke, thank you Fahrul. Besok sisiran dulu ya, please comb your hair. Aduh, rambutnya, rambut semua isinya. Oke, any question? Oh, Coba, Pak. oh yeah, you are so handsome. Oke. Oke, any question? Belum ada, coba sekarang latihan lagi deh. Satu saja coba. How do you say in English? Saya dapat bicara bahasa Inggris. Ya, come on. How do you say in English? Bagaimana mengatakan saya dapat berbicara bahasa Inggris? Come on. Diam semua, halo? Ya, Pak. Bagaimana mengatakan saya bisa berbicara bahasa Inggris? Come on. Come on. Bagaimana? Siapa yang bisa? I can bicara, Pak. Bicara bahasa Inggris. Bicara itu speak. Speak English. Yes, good. I can speak English. Okay. Coba semuanya mengatakan, coba diartikan, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Yuk, come on. I can speak English. Oke. Once more sekarang. Dibuat kalimatannya. Dapatkah kamu berbicara bahasa Inggris? Kalimatnya menjadi bagaimana? Kalau kalimatannya can-nya di awal kalimat, berarti bagaimana? I can speak English. Kalimatannya bagaimana ya? Dapatkah kamu berbicara bahasa Inggris? Can you speak English? Ya. Nah, kalau bisa menjawabnya bagaimana? Yes.
Yes. Yes, I Yes, I can. Kalau belum bisa bagaimana? No, No, I cannot. no, I cannot. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih. Ini waktunya tinggal 2 menit. Ya, oke, sebentar lagi. Kalau tidak ada, if there is no question, I will close the meeting. Kita tutup pembelajarannya. Nanti we continue the text. Ya, kita lanjutkan. Ada tugasnya. Nanti Pak Warno kirim lewat WA. Kemudian melalui tugas di tim, kalian nanti dibuka ya, bisa dikerjakan di situ ya. Jangan lupa kerjakan tepat waktu. Oke, sebentar sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita bisa belajar bersama lagi di sini. Oke, sebelum meninggalkan, Pak Warno download dulu kehadiran kalian. Oke, sudah Pak Warno download. Thank for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.